Bagaimana modernisasi mempengaruhi cara penyajian dan popularitas wedang cor di kalangan generasi muda? Nah ini dari sisi kami ya selaku bidang kebudayaan ya, sudut pandang dari bidang kebudayaan. Namanya budaya itu kan tradisi ya, tradisi bagaimana penyajian usaha wedang cor ya, yang ini sebagai contohnya yang di hutan itu ya. Jadi justru penyajian ini ya, baik dari penyajian ataupun dari dari space mereka nunggu di bawah gitu ya, kemudian tempat yang yang dibuat usaha itu di lorong yang memang lewat-lewatannya orang, jadi masyarakat situ juga. Nah di situ justru mengingatkan kembali kita ke histori. Nah itu popularitas di sini nih tidak semua yang tentang modern. Jadi kadang-kadang pengunjung atau customer itu kita ajak mengingat kembali bagaimana wedang cor ini apa sih gitu kan, ini basic ya, ini minuman tradisional gitu. Ada susu, sebenarnya susunya itu adalah susu ini murni ya, bukan susu yang nah di situ kadang kental manis ya, bukan nggak pakai ini. Nah di situ dengan space yang bisa duduk di bawah, kemudian nyantai ya, hanya sekedar ada sosokan ini ya, atap tidak terlalu formal. Justru teman-teman itu masyarakat atau peminat atau customer itu lebih nyaman. Nah dari sisi yang kedua, komunitas tentang ini, penyajian itu basic banget, maksudnya basic itu nature ya, nggak terlalu yang menyajikan ya santai aja orangnya ya. Nah di situ ada kedekatan antara pemakai ya, pembeli dengan customer. Kita juga bagian dari konsumen ya. Kalau di sana yang menyajikan itu terlalu formal dan sebagainya, harga mungkin tinggi, nah kita juga mikir. Nah itu makanya banyak segmennya itu lebih banyak ke teman-teman adik-adik mahasiswa. Nah itu yang bagian penyajian itu dari sisi produknya, cara menyajikannya, cara berkomunikasi, gitu ya. Kemudian menyediakan space yang memang dibutuhkan untuk segmen adik-adik mahasiswa. Meskipun ternyata dengan kenyamanan kok rame dan sebagainya itu menimbulkan hasrat calon customer lain untuk nyobain, dan ternyata memang asik gitu ya. Gorengannya sederhana 1000-an gitu. Nggak tahu sekarang sampai harga berapa nggak tahu ya. Masih. Nah di situ itu yang orang pengen menikmati sesuatu yang nyantai tapi tidak terlalu formal. Itu tempatnya. Nah segmen itu tepat kan di area nggak terlalu jauh dari kampus ya. Tapi itu dari sisi penyajian itu tadi maksud adalah satu, dari sisi produknya disajikan secara sederhana, tapi tempatnya itu ya, mereka duduk di bawah, gelar tikar, sampai ke sana kan itu ya. Mungkin itu yang pertama. Poin yang pertama yang mungkin bisa menjadi bagian penjelasan bahwa penyajian itu penting, tapi tidak melihat segmen pasar pemakainya ya. Yang kedua apa nih? Apakah ada usaha untuk melestarikan tradisi pembuatan wedang cor di era sekarang? Ini kapan hari kita main di acara di musim seludi di Kalisar. Ketepatan pada waktu itu ada rencana mengirim perwakilan ke itu kemana ya? Ada event di situ, dan ketepatan yang diandalkan, produk yang diandalkan untuk dibawa dikenakan di sana wedang cor. Gitu. Ini salah satu ini, itu bukan dari kami, dari Dinas Pariwisata, tapi inisiatif mereka mengajukan ke kementerian, mengajukan ke instansi yang terkait untuk mengikuti semacam festival yang dari instansi sendiri mendatangkan sampel kuliner lokal. Sedangkan dari kami sendiri, karena ada beberapa upaya untuk melestarikan itu melalui event-event. Ketika kita punya event, baik itu UMK, desa dan kecamatan, kita libatkan itu menjadi salah satu produk UMKM-nya untuk tampil, untuk jualan, ya, untuk menunjukkan bahwa ada produk, salah satunya mungkin wedang cor. Nah melalui event yang mereka akan jualan untuk display,
ketika suatu event itu dilaksanakan di suatu daerah ya di desa gitu ya, orang lain itu tidak upayakan dia dari lokal dulu, orang lokal kayak tadi bilangnya ya, nah di situ bu yang dari lokal apa sih desa itu, kembali ke yang coba kemana ini ya mungkin di setiap desa atau setiap lingkungan pasti ada. Nah cuman kalau yang Wedangcor yang diperlukan ini memang legend, tapi untuk utamanya untuk segmen adik-adik mahasiswa itu ya, itu yang kedua ya, berkenaan dengan upaya kami, upaya dinas pariwisata atau pemerintah daerah lah ya, untuk melestarikan tradisi pembuatan Wedangcor. Atau gitu ya, pernah kita suatu saat itu ada event di bidang pariwisata yang mengikuti, kita ada 3 kan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan saya sendiri, kami sendiri bidang budaya. Nah itu dari sisi pariwisatanya. Nah, di kuliner kita tampilkan kuliner lokal, salah satunya Wedangcor. Itu kita ikutkan event, kita ikutkan yang diikuti oleh dinas pariwisata atau yang gitu. Oh kita punya Wedangcor, kita tampilkan menu khasnya nasi, ya nasi pecel penentu, gitu. Karena ini kuliner itu. Ini yang ketiga ya, beberapa pemerintah peran warung-warung tradisional seperti Mbah As ya sekarang ya. Itu yang ini ibu ini yang sudah ini kayaknya, yang sudah awal ini, masih awal ini Mbah As dalam mempertahankan eksistensi Wedangcor. Mungkin dalam apa ya, kayak UMKM lain gitu. Jadi Wedangcor itu sebenarnya main produknya di situ ya, di produk utamanya. Tapi sebenarnya ada beberapa produk yang mendukung itu. Coba contoh, ketika ada Wedangcor, ya gorengannya nggak ada. Soalnya kita mau parkir, soalnya datang, gorengannya nggak ada, kadang-kadang kita off. Nah itu produk pendukung. Nah, bagaimana sepenting apakah sangat penting? Itu menjadi bagian apa ya? Kuliner lokal yang memperkuat kuliner yang ada di Jember utamanya. Wedangcor, tapi Wedangcor tidak ada di Jember ya. Nah cuman taste-nya masing-masing daerah itu macam-macam. Kalau aku pribadi sukanya yang susunya pakai susu murni, susu sapi ya, bukan yang susu kental manis itu. Nah cuman nanti toppingnya tape itu ya, apa tape ketan itu, jahe gitu ya, macam-macam. Tapi penting masalahnya karena suatu produk kuliner itu juga menentukan pilihan kita di dinas pariwisata, di bidang pariwisata itu menjadi bagian komponen sangat penting. Contoh ketika ada tempat wisata, bagus lah tempat wisatanya, tapi kulinernya enggak memadai, ya kurang nikmat ya, terus kurang bervariasi, atau mungkin terlalu mahal dan sebagainya, itu akan menopang dari main produk sendiri. Nah contoh itu tadi, dan produknya adalah Wedangcor ya. Ketika tidak ada gorengan tempe satu isi gitu ya, tahu petis ya, ada gorengan dan sebagainya, apa lagi yang masih Tahu petis itu. Iya, Cuman kemarin ada kerupuk gitu juga di kandungan. Iya, itu komponen penting yang ada di. Jadi melestarikan bagaimana Wedangcor itu yang legend itu tidak sampai menjadi minuman atau kuliner dari apa ya, pendamping mereka kasuan. Iya, nyangkruk yang di situ muncul kreativitas, muncul bentuk apa ya, komunikasi bisnis dan sebagainya, PR, kegiatan kuliah, macam-macam. Di situ menjadi wadahnya terutama adik-adik mahasiswa untuk ya berkomunikasi apapun itu ya. Jelas kan Wedangcor yang legend itu, Wedangcor Mbak As ini kan memang legend. Kenapa kami bilang legend? Karena memang ini udah lama ya. Aku masih kuliah semester 2 di ABM di situ, di Mandala di situ. Tahun ada 9
Soto di Jalan Bangka itu legend juga. Itu kita perlu apa ya? Hal-hal yang legend ini tetap survive. Kita bantu untuk memasarkan menunjukkan mereka dalam event. Kemudian gimana sih ini outletnya lah? Kalau di situ bilang kerennya kan outlet. Kalau di situ bis anunya warungnya gitu. Dan itu membawa efek ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oh ternyata parkiran dibayar nggak? Oh enggak ya? Masih gratis. Jadi membawa apa ya? Istilahnya bisa membawa pelancaran ulang-ulang ekonomi yang di situ. Dan di situ teman yang biasanya jam baru jam sama gitu ngatur di situ. Kemudian di situ ada pembicaraan bisnis, pembicaraan macam-macam lah. Itu membuat kita juga memperkuat lagi baik dari omset dari warung itu sendiri, itu juga untuk iya untuk pekerjaan enggak sekarang kan enggak hanya mahasiswa ya. Ini semua Hari semua lembur, golongan. iya ya jam 11 jam juga ke sana. Masih lanjut itu kalau nggak salah. Jadi itu bisa memperkuat orang dari tentunya kita membawa ke situ. Karena memang penjual pada situ ya. Ini juga membawa dan memperkuat bagi pengalaman dan sekitar. Identitas budaya ya. Nah berkaitan dengan identitas budaya itu sendiri itu karena memang itu merupakan produk lokal situ ya. Dan itu tradisi bisa menjadi suatu tradisi dan menjadi suatu identitas budaya masyarakat Jember yang ketika nantinya mereka nggak genep tanpa nanti itu kedepannya bisa dimaster oleh masyarakat di wilayah untuk membuat konsep-konsep yang serupa meskipun tidak klik sama ya, tapi produknya seperti itu mungkin tempatnya lebih representatifkan gitu ya. Kemudian ada produk-produk lain yang konsepnya nyambung banyak kan sekarang, tapi lebih ke kopi ya sebenarnya, kopi shop macam-macam anak-anak itu adik-adik itu jadi yang kelima ya, apakah ada potensi untuk memasarkan yang ucap keluar Kabupaten Jember atau bahkan ke pasar internasional? Jelas, seperti salah satu contohnya waktu di situ itu kan ada ketannya juga kadang-kadang ya. Ada topping itu ada, kalau masing-masing wilayah itu di Jember atau di luar Jember itu ada beberapa yang pakai ketan. Selain bukan ketan tapi ketan hitam aja, itu ada ketan biasa kayak ada kayak amsle gitu ya, ada ketannya gitu. Nah masing-masing wedang ucol itu nggak sama, taste-nya itu nggak sama gitu ya. Beberapa titik kita coba di Kalisan, waktu itu di Balung, di Tangguh nggak sama, dan ini sebenarnya nggak terlalu enak sih. Nah ya aku lihat dari sisi itu ya, tampilan itu ya, apa namanya, space-nya. Nah itu bisa memperkuat ini tadi, apa namanya, bisa dijual di internasional. Salah satu contohnya saya lupa itu di negara mana ya maksudnya, apa mana ya, itu teman-teman di Kalisan itu perwakilan berapa, malah nggak 3-4 orang timnya itu yang membawa wedang ucol ini menjadikan salah satu contoh kuliner lokal di Indonesia. Salah satunya di Kalisan, teman di Kalisan itu yang membawa wedang ucol. Jadi jelas bisa menjadi apa ya, istilahnya lokal kuliner gitu ya, yang bisa kita jual, kita kenalkan dan dicoba. Di sana ada ketan bubuknya waktu itu ya, jadi bukan bagian dari itu ya, tapi gandengannya dan cor ada ketan bubuknya. Mereka juga banyak sekali meminat ketan bubuk. Bubuknya itu kan dari kacang hijau ya, ketan bubuk ini sama dengan ketan kan mesti ada susu STMJ ya, itu sebenarnya ya sedikit ada kesamaan STMJ, cuman toppingnya aja ya. Tapi basicnya masih ada susu.
ya menguatkan dari apa namanya istilahnya kuliner lokal yang bisa kita pasarkan untuk pasar internasional ya. Kemudian yang keenam, bagian kolaborasi dengan sektor pariwisata dapat membantu mempromosikan Padang Jawa sebagai daya tarik. Bagaimana kolaborasi ya dengan sektor pariwisata? Memang ini kita lebih kalau kita di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini melekatnya lebih ke bidang pariwisata. Apa dari itu ada beberapa kegiatan semacam FGD, ya, forum grup diskusi itu berkaitan dengan kelompok sadar wisata. Ya. Kemudian salah satunya kemudian itu bisa melalui bidang ekonomi kreatif. Itu produk-produk yang lebih ke modern. Nah, tapi kalau yang tradisional seperti ini bisa budaya. Tapi dari sisi keseniannya, tapi dari sisi kulinernya lebih masuk di pariwisata dan tidak bisa dikreatifkan. Nah, di situ jelas sekali memang apa ya yang saya sampaikan tadi bahwa contohnya itu tadi ketika kita ke tempat wisata sudah ada permainan anak-anak, sudah ada pertunjukan ya, tarian dan semacam-macam koreografinya ya, seperti kalau di luar ada JFC macam-macam, ada tampilan suatu event, kemudian ada sudah layanan toilet, ya layanan konten macam-macam keamanan Pak, aman dali sudah ya dengan support proses dan sebagainya. Nah, ketika di situ tidak ada kuliner, ya apa rasanya gitu? Kurang. Yang jelas apa ya? Nggak rame gitu ya, karena orang tua ngajak anaknya. Saya minta ya ngajak anaknya. Itu anak itu bisa tuku-tuku, padahal orang tuanya kebingin tuku-tuku. Nah, kuliner itu menjadi komponen di pariwisata, salah satu komponen yang mendukung kegiatan pariwisata, ekonomi gratis dan juga kebudayaan. Kenapa menjadi komponen mendukung? Tanpa adanya kuliner yang menarik di suatu daerah, di suatu event, ya kayak hidup tanpa cinta. Tanpa cinta. Jadi kuliner itu memang adalah salah satu komponen pendukung yang sangat besar untuk keberhasilan suatu upaya atau suatu usaha wisata, tempat wisata, kemudian event, kemudian ya tempat-tempat layanan umum yang minimal di situ ada produk, minimal minumannya gitu ya, soft drink dan sebagainya. Tapi di situ kan ada yang modern pakai soft drink ya. Kemudian kalau yang apa namanya yang tradisional, es dawet macam-macam gitu ya. Itu yang kalau nantinya lebih mengarah ke penyangcor, kekuatannya lebih ada pembanding. Minimal ketika Padang Jawa itu kuat, artinya ada pembanding. Dan zaman di mana ada nanti ada Padang Jawa selain di situ. Nah, kemudian itu menjadikan masukan kepada, karena kadang-kadang nggak bisa diberi masukan karena memang saklek. Aku menungso deh jember ini ya. Sebenarnya tidak banyak yang terlalu punya macam-macam, tapi aku ingin yang cukup kok. Dengan jualan ini nggak jauh ya, tempat produksinya juga sederhana, itu cukup. Tapi ketika berbicara masalah profesionalisme, profesional diangkat lebih maju, contohnya seperti kopi-kopi sekarang ini, banyak kan, besar kafe, macam-macam itu ya. Itu ada pembanding, coba nanti browsing kan banyak sekarang ya, berkaf Padang Jawa, Padang Jawa enak di Jember, itu ada pembanding. Paling dia ini kan bisa membandingkan yang dibuatkan sebagai main penelitian utamanya ini. Kemudian kita muncul di sana di sini itu. Kemudian akhirnya selaku peneliti, kemudian ketika nyoba di titik-titik lain itu bisa menjadi perbandingan dan bisa memberikan masukan. Tapi upayakan memberikan masukan ke mungkin biasanya yang lebih muda. Maksudnya putranya Mbak As ya, atau mungkin cucunya. Ke depan, itu ya, ke depan mungkin dengan kemajuan zaman dan teknologi dan sebagainya butuh yang namanya aku capek dengan ojeknya, ojek gitu-gitu ya.
gosen, macam-macam lah ya di situ. minimal QRIS lah misalnya. Untuk pembayaran ya. Hmm. Pembayaran disiapkan untuk pembayaran yang kekinian lah ya, datang susu lah itu. Atau adanya pembanding itu berguna untuk memberikan masukan juga. Selain segmen, kalau di situ anak kampus mungkin di tempat lain mungkin pegawai atau mungkin di pasar ya, pedagang-pedagang dan sebagainya, customer ya segmennya itu bisa memberikan pembanding. Sehingga ke depan kenapa kita memberikan masukan jenengan ya sebagai peneliti, bagian dari untuk mempertahankan kelanjutan atau melestarikan pedancor itu sendiri yang itu. Aku lihat di situ ini sebenarnya nggak ke bahasnya ya, putranya atau ketiknya ini menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Ada foto-foto yang ditunjukkan, tapi ini tadi segmennya bukan mahasiswa memang. Hari mereka paling kita terbuka lah pemikiran. Kalau yang sepuh-sepuh biasanya nggak terlalu sih. Iya. Yang penting guys, oleh saat ini cukup. Ya. Mungkin itu. Ya. Lain-lainnya. Ya. Ini aja.